Pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS, dibuka mulai 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Pendaftaran CPNS 2024 dilakukan secara online melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, SKASN, di laman https://skasn.bkn.go.id/. Pada tahap ini, pelamar harus mengunggah sejumlah dokumen yang diperlukan untuk kemudian diseleksi oleh panitia. Tahap seleksi berkas atau administrasi itu dilakukan mulai 20 Agustus hingga 13 September 2024. Seleksi administrasi seringkali disepelekan, padahal tak sedikit yang gugur di tahap awal ini. Oleh karena itu, penting bagi pelamar yang belum mendaftar mengetahui penyebab gagal seleksi administrasi agar bisa lolos. 1. Dokumen yang diunggah. Pelamar tidak bisa mengunggah dokumen melebihi batas ukuran yang ditentukan. Selain ukuran, pelamar juga harus memastikan berkas yang diunggah di laman SKASN formatnya sesuai. Terdapat 7 dokumen CPNS 2024 yang harus disiapkan. Masing-masing memiliki ketentuannya sendiri. 2. Salah dokumen pendaftaran. Mengunggah dokumen yang tidak sesuai bisa membuat pelamar tidak lolos seleksi administrasi. Hal ini menjadi kesalahan yang sering terjadi pada mayoritas pelamar CPNS. Misalnya dalam syarat poisinya yaitu memiliki ijazah S1 Div Pendidikan Bahasa Indonesia, tetapi yang dimiliki sastra Indonesia. 3. Usia pelamar. Salah satu syarat yang perlu dicermati oleh pelamar CPNS adalah soal usia saat mendaftar. Meski umumnya syarat usia pelamar yang boleh mendaftar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, tetapi biasanya setiap instansi memiliki syarat usia khusus bagi jabatan tertentu. Misalnya, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mengharuskan pelamar berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun bagi lulusan SMA yang mendaftar jabatan juru mesin kapal kelas 1 dan kelasi kapal kelas 1. Kemenkeu juga mewajibkan pelamar lulusan S1 berusia 20 tahun. Mengenai persyaratan usia selengkapnya, pelamar bisa melihat surat edaran pengadaan CPNS melalui laman resmi masing-masing kementerian, lembaga. 4. Kualifikasi pendidikan. Penyebab lain gagal seleksi administrasi adalah pendidikan pelamar tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Misalnya, kualifikasi pendidikan dalam formasi S1 Hukum, maka semua peserta yang tidak lulus S1 Hukum otomatis akan tertolak. Pelamar perlu memperhatikan jenis pendidikan yang boleh dilamar, yaitu vokasi, sarjana, atau bisa keduanya. Contohnya, syarat pelamar Dormasi Ahli Pertama Penyuluh harus S1 Pekerjaan Sosial, S1 Kesejahteraan Sosial, maka lulusan D4 Pekerjaan Sosial tidak bisa mendaftar. 5. Peserta pernah curang. Pelamar yang terbukti curang atau memanipulasi berkasnya pastinya akan gagal dalam seleksi administrasi. Dilansir dari Kompas TV, 14 Oktober 2023, kecurangan dalam tahap awal ini merupakan pelanggaran serius. Sebab tidak hanya akan tidak lolos seleksi, tetapi juga akan dilarang mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK di tahun-tahun berikutnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permenpan RB, Nomor 14 Tahun 2023. 6. Pernah mengundurkan diri. Pelamar yang pernah mendapatkan nomor induk pegawai, NIP, sebelumnya tapi mengundurkan diri, maka tidak akan lolos seleksi administrasi. Namun, jika peserta mengundurkan diri sebelum mendapat NIP, masih diperbolehkan untuk mendaftar lagi. 7. Data bukan yang terbaru. Pelamar harus memastikan bahwa data yang diunggah saat mendaftar adalah yang terbaru, termasuk nomor induk kependudukan, NIK, sesuai dengan data Direktorat Jenderal dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil. Oleh karena itu bila ada perubahan data, seperti status perkawinan ataupun alamat, harus segera diperbarui.